Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Serna Regina Putri dengan NPM 205060175. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar dan Lab, yaitu Gerak, Gaya, Energi, Usaha, dan Pesawat Sederhana, dengan dosen pengampu Bapak Sopyan Hendrayana SPD MPD. Yang akan saya jelaskan pertama adalah pengertian gerak. Jadi, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Maka, gerak harus memiliki titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Lalu, apa saja macam-macam gerak? Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, ada gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Gerak relatif berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Bagi benda lain, suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain, dia diam. Berikut contoh untuk gerak semu atau relatif. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat kan contoh dari gerak semu atau relatif. Kesimpulannya, yang pertama, kedudukan kedua kereta terhadap titik A dan B berubah, sehingga kedua itu bergerak terhadap titik A dan B. Yang kedua, kedudukan kereta yang berbeda di depan terhadap yang berada di belakang tidak berubah, sehingga kereta yang berada di depan tidak bergerak terhadap kereta di belakang. Dalam fisika, gerak suatu benda harus dikaitkan dengan titik acuan. Jika kedudukan benda tersebut terhadap titik acuan berubah, maka benda tersebut berubah pada titik acuan itu. Jika kedudukan benda tersebut tetap terhadap titik acuan, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tersebut. Lalu macam gerak yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Berikut video contoh dari gerak ganda. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan contoh dari gerak ganda ini walaupun dari MV Blackpink ya. Tapi itu ada hubungannya dengan gerak ganda ini. Jadi contohnya tuh seseorang yang sedang berada di dalam stasiun yang keretanya tuh sedang melaju. Jadi orang tersebut melakukan dua gerakan. Yang pertama itu gerakan terhadap kereta yang sedang melaju. Lalu yang kedua gerakan orang tersebut terhadap stasiun itu sendiri. Lalu yang ketiga ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berikut contoh dari gerak lurus. Contoh GLB, ada orang berjalan dengan kecepatan konstan, tidak berlari ataupun tidak berhenti. Itu menyatakan bahwa dia bergerak secara konstan dan itu sudah aplikasi dari GLB. GLBB dibagi menjadi 5 macam. 1. GLBB dipercepat. Adalah gerak lurus yang percepatannya makin lama semakin besar. Contohnya, seseorang sedang mengayuh sepedanya di atas tanah yang menurun.
2. GLBB diperlambat adalah gerak lurus yang percepatannya semakin lama semakin kecil. Contohnya seseorang yang sedang mengayuh sepeda kemudian ia mengerem. 3. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus dengan satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Contohnya seseorang yang menjatuhkan bola ke bawah. 4. Gerak vertikal ke atas adalah salah satu gerak lurus di mana pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda adalah vertikal ke atas. Contohnya seperti saat bermain badminton pada saat melakukan servis. 5. Gerak vertikal ke bawah adalah salah satu gerak lurus di mana pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda adalah vertikal ke bawah. Contohnya seperti saat bermain badminton pada saat melakukan smash. Nah, itu tadi penjelasan dari gerak lurus GLB dan GLBB. Macam gerak yang selanjutnya adalah yang keempat, gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Sebuah benda dikatakan menggelinding murni jika gerak translasi dan rotasi benda tersebut terjadi bersamaan. Gerak bersamaan maksudnya adalah tidak terjadi slip dan jarak tempuh dalam satu putaran sama dengan keliling benda. Berikut contoh dari gerak menggelinding. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat kan contoh dari gerak menggelinding. Lalu gerak selanjutnya adalah gerak karena pengaruh gravitasi. Yang pertama ini ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian atau H tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi atau G. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal atau V0 pada arah vertikal sehingga A sama dengan min G atau melawan arah gravitasi. Syarat suatu benda mencapai tinggi maksimum atau H max titik 2 Vt sama dengan 0. Berikut adalah contoh gerak karena pengaruh gravitasi bumi. Ya, itu tadi contoh dari gerak karena pengaruh gravitasi bumi. Lanjut saja yang keenam, yaitu gerak berbentuk parabola. Gerak ini terdiri dari dua jenis, yaitu gerak setengah parabola. Benda yang dilempar mendatar dari suatu ketinggian tertentu dianggap tersusun atas dua macam gerak, yaitu yang pertama gerak pada arah sumbu X atau GLB. Gerak pada arah sumbu Y atau GJB atau GLBB. Jatuh bebas. Gerak parabola atau peluru. Benda yang dilempar ke atas dengan sudut tertentu juga tersusun atas dua macam gerak, di mana lintasan dan kecepatan benda harus diuraikan pada arah X dan Y. Berikut adalah contoh gerak berbentuk parabola. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu permainan softball sedang memukul bola yang dilemparkan oleh pelempar. Bagaimanakah lintasan yang dilalui oleh bola ketika dilempar? Ya, benar.
lintasan yang dilalui oleh bola berbentuk parabola. Benda yang bergerak dengan lintasan parabola dinamakan dengan gerak parabola. Selain sepak bola, gerak dengan lintasan melengkung juga dapat adik-adik amati pada olahraga voli, lempar lembing, loncat indah, dan sebagainya. Itu dia tadi contoh dari gerak berbentuk parabola. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut atau W tetap. Arah kecepatan linear atau V selalu menyinggung lintasan, jadi sama dengan arah kecepatan tangensial, sedangkan besar kecepatan V selalu tetap, karena W tetap. Lalu yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut A tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial atau A T sama dengan percepatan linear, merupakan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran atau berhimpit dengan arah kecepatan V. Berikut contoh gerak melingkar. Beban sebesar 100 gram, beban sebesar 200 gram. Stopwatch atau buah pipa. Tali kunci. Cara memasang alat sentrifugal yang pertama, ikat beban 50 gram dengan tali. Lalu masukkan ke dalam paralon. Lalu ikatkan beban 100 gram. Dan alat siap untuk diuji coba. Putarlah alat sentrifugal sepanjang 10 kali. Bila sudah 10 kali, hentikan dan hitung jari-jari. Hitung juga waktunya. Lakukan percobaan yang kedua dengan mengganti beban 100 gram menjadi 200 gram. Lalu pembahasan selanjutnya ada gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton atau N. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi gaya. Benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tidak dapat bergerak atau berubah kedudukannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah adanya gaya gravitasi bumi dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya timbul dari koordinasi dari struktur atau otot dengan rangka tubuh. Berikut adalah contoh dari gaya otot.
Itu tadi contoh-contoh dari gaya otot. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Langsung aja ke contoh gaya pegas. Gaya pegas banyak digunakan pada mobil dengan menggunakan per berbentuk pegas, sehingga suspensi menjadi lembut. Lalu, apa contoh dari gaya pegas yang lain? Contoh yang pertama adalah ketapel. Contoh selanjutnya adalah busur panah. Itu dia tadi contoh dari gaya pegas ya. Selanjutnya yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya luar. Berikut adalah contoh dari gaya gesek. Orang yang berjalan di lantai lebih cepat daripada yang berjalan di tanah. Orang yang berjalan dengan menggunakan sepatu lebih lambat daripada orang yang menggunakan sepatu roda pada tempat yang sama. Itu dia tadi contoh dari gaya gesek ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja ke jenis gaya yang keempat. Jenis gaya yang keempat adalah gaya mesin. Gaya mesin yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Gaya mesin sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Lalu yang kelima ada gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Gaya gravitasi bumi yaitu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Lalu yang keenam itu ada gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang mampu ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Umumnya terbuat dari besi atau baja, ataupun logam lainnya. Semakin dekat magnet dengan benda magnetis, maka gaya tarik magnet tersebut semakin besar. Jenis-jenis magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan.
Magnet alam yaitu magnet yang berasal dari proses alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat dengan cara menggosok, induksi, dan aliran listrik. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian usaha. Usaha merupakan sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda bergerak. Usaha dikatakan telah dilakukan hanya jika gaya menyebabkan sebuah benda bergerak. Berikut adalah contoh dari sebuah usaha. Permisi, bolehkah kamu membantuku mengangkat batu ini? Baiklah. Pembahasan selanjutnya adalah energi. Energi merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam fisika. Konsep yang sangat erat kaitannya dengan usaha adalah konsep energi. Secara sederhana, energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Jadi energi ini asal muasal terjadinya sebuah usaha. Lalu selanjutnya ada macam-macam energi. Yang pertama ada energi bahan bakar fosil, yang termasuk bahan bakar fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu yang kedua ada energi cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang paling besar dan paling melimpah. Tanpa cahaya matahari, kehidupan di muka bumi ini tidak akan berkembang. Lalu yang ketiga ada energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin yang pada akhirnya bisa digunakan untuk memutar turbin sehingga bisa menghasilkan listrik melalui generator. Yang keempat ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi atau pembelahan ataupun reaksi fusi atau pembelahan inti-inti atom. Pada dasarnya, energi nuklir ini merupakan hasil reaksi berantai yang bisa dikendalikan dengan uranium atau plutonium sebagai bahan utamanya. Lalu yang kelima, energi potensial. Secara umum, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Lalu yang keenam adalah energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani kinetikos yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda pasti memiliki kecepatan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Lalu selanjutnya ada pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Pesawat sederhana memiliki bagian yang bergerak dan yang tidak bergerak. Palu merupakan contoh pesawat sederhana dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Menurut Hadcat et al. 2008 halaman 628. Pesawat sederhana berfungsi mengubah besar gaya, arah gaya, atau jarak yang ditempuh oleh gaya saat dikerjakan. Lalu ini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada pengungkit. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku, misalnya logam, kayu, atau batang bambu, yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Pengungkit terdiri dari 3 bagian, yaitu titik tumpu, disebut juga dengan titik fulcrum, yaitu titik tempat batang ditumpu atau diputar. Yang kedua ada titik beban, yaitu bekerjanya beban.
Dan yang ketiga ada titik kuasa, yaitu bekerjanya gaya. Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Perbedaan antara ketiganya itu terletak pada titik-titiknya. Contoh, jenis 1 ya, pengungkit jenis 1 itu titik tumpu terletak di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah jungkat-jungkit dan gunting. Sementara pengungkit jenis 2, titik bebannya terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pada gerobak beroda 1 atau pemecah kenari. Sementara pada pengungkit jenis ketiga, titik kuasanya terletak di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah pinset, stapler. Yang kedua ini ada katrol. Katrol merupakan jenis pengungkit karena pada katrol juga terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Berdasarkan susunan tali dan rodanya, katrol dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, yang kedua yaitu katrol ya. Jadi katrol itu macam-macam adik-adik. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Nah, perbedaannya terletak pada keuntungan mekanisnya. Kalau katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Ya, itu sudah nilai tetapan ya, namanya katrol tetap. Katrol tetap itu berarti katrolnya nggak berpindah-pindah tempat. Dia di situ aja ya, nggak pindah-pindah tempat. Sementara kalau katrol bebas, itu katrolnya bisa pindah-pindah tempat, namanya katrol bebas. Selama bentuknya seperti yang digambar ini ya, hanya 1 tali saja yang terkait dengan katrolnya, berarti keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol majemuk, kita lihat jumlah tali yang terikat dengan katrolnya. Nah, keuntungan mekanisnya adalah jumlah talinya. Yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Salah satu contoh bidang miring adalah tangga yang biasa kamu naiki. Hai, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Lalu yang keempat, roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros dan bisa berputar pada porosnya. Salah satu contoh roda adalah roda sepeda yang biasa kamu naiki. Ini adalah roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan, roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang gerak, gaya, usaha, energi, dan pesawat sederhana. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.